Pemirsa Breaking News TV One kami lanjutkan bersama saya Dar Fasal. Malam ini banjir masih menggenangi ratusan rumah di Kampung Candulan, Cipondoh, Tangerang. Kondisi tersebut diduga imbas air kiriman dari Batu Belah, Bogor. Ratusan rumah masih terendam di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Bahkan ketinggian air bertambah dari 1,5 meter pada pagi hari naik menjadi 1,7 meter pada malam hari. Salah seorang warga, Yus Arif, rumahnya terendam hingga 80 cm. Kenaikan air ini dari kapan, Pak? Itu dari air hujan dari jam 11 malam sampai jam 2 tadi malam. Paginya kiriman dari Bogor. Sehingga terjadi sekarang ini banjirnya kiriman banyak dari Bogor. Biasanya kalau banjir di sini lama nggak sih, Pak? Tergantung kirimannya dari Bogor. Siap. Kalau kirimannya di Bogor bertubi-tubi ya agak lama. Kalau cuma sehari 2 hari bisa, ya paling minimal 3 hari lah. Yus menjelaskan, banjir di kampungnya biasa surut dalam beberapa hari setelah tak ada kiriman lagi dari arah Bogor. Sebagian warga telah mengungsi di masjid atau di rumah pemotongan hewan. Banyak pula yang masih bertahan di rumah masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Banjir cukup parah merendam perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi. Berikut pantauan udara rekaman tim TV One dari lokasi Pondok Gede Permai hari Selasa ini. Inilah suasana banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Pantauan udara tim TV One dari lokasi memperlihatkan air setinggi lebih dari 4 meter merendam perumahan ini. Banjir bahkan sudah setinggi atap rumah warga. Listrik di area perumahan untuk sementara dipadamkan. Selain disebabkan hujan deras, banjir juga diakibatkan air kiriman dari Bogor yang membuat tinggi muka air di Kali Bekasi naik dan limpas ke perumahan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari sejumlah lokasi banjir, kami akan terhubung dengan rekan-rekan kami. Pertama kita akan terhubung ke Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada Haikal Vandea di sana. Selamat malam, Haikal, silakan laporan Anda. Bagaimana situasi banjir di lokasi Anda mengabarkan saat ini? Apakah sudah berangsur menyurut? Ya, selamat malam Haidar dan TV One pemirsa. Saat ini di mana saya berada di komplek IKPN Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini pada Selasa malam terus berdatangan banjir di mana kawasan ini dilanda dari kiriman Bogor, Jawa Barat akibat meluapnya kali Pesanggerahan ini menumpahkan di sejumlah titik Bintaro, salah satunya di komplek IKPN ini sudah mencapai 1 meter lebih pada pukul 06 Selasa malam tadi berdatangan. Hingga saat ini petugas rescue gabungan dari Jakarta Selatan atau DKI Jakarta ini masih berupaya seperti saya gambarkan mengevakuasi di mana warga masih berada di rumahnya hingga dikhawatirkan air terus surut dan kembali datang pada Selasa Rabu dini hari nanti. Dan tadi seperti berita yang sore hari status siaga 4 yang di Katulampa ini juga sudah diberitakan, namun petugas terus melokalisir atau memastikan warga sudah tidak ada di rumahnya. Ya, jadi gambaran saat ini ada sejumlah warga yang berhasil dievakuasi oleh petugas SAR gabungan dengan menggunakan satu perahu dari kediaman rumahnya hingga membawa dua ekor anjing yang saat ini dipelihara oleh mereka. Beginilah gambaran kami saat ini di mana lokasi komplek IKPN Bintaro, Jakarta Selatan. Dan tadi juga ada beberapa warga masih bertahan di rumahnya dari salah satu kalangan mahasiswa yang sudah diimbau oleh dari
petugas kampus Trisakti. Saat ini juga kami akan berbincang kepada Pak Agi yang salah satu bagian bintang kemahasiswaan. Selamat malam, Pak Agi. Bisa diceritakan tadi kan masih ada mahasiswa, bagaimana kondisi saat ini rumah yang sudah dilanda banjir saat ini bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi melaporkan, ya memang kawasan perumahan Komplek KPN ini adalah salah satu yang digunakan oleh mahasiswa untuk sebagai tempat kos, karena memang jaraknya sangat dekat dengan kampus kami, Institut Pariwisata Trisakti. Tapi kami bersyukur bahwa di sini juga sangat gercep sekali, ada Pak Lurah, juga Pak Camat, juga dari BPBD DKI Jakarta dalam penanganan bencana ini. Dan memang ini merupakan siklus yang terjadi biasanya sekitar 5 tahunan, di mana curah hujan di puncak ya dan Bogor itu sangat tinggi, sehingga memang karena kondisi kompleks ini rendah sehingga tergenang oleh air. Tapi insya Allah mereka sebagian sudah dievakuasi dan di kampus. Baik, Pak, tadi saya mendengar minta bantuan dari petugas untuk mahasiswa yang ada di bangunan seperti Indokos. Bisa diceritakan saat ini bagaimana mahasiswa itu sudah bisa dievakuasi, apa masih memilih bertahan atau bagaimana, Pak? Iya, ya itulah anak-anak ya, bukannya saya mau ini kan ya. Sebenarnya dari subuh kita sudah melakukan evakuasi. Cuman memang mereka berharap bahwa akan cepat surut, tapi ternyata bahwa ini bukan kondisi hujan di daerah IKPN Bintaro, tetapi hujannya justru di mana di hulunya ya, di Puncak dan Bogor, sehingga air malah bertambah ya, sehingga akhirnya mereka merasa karena memang dipadamkan semuanya, akhirnya mereka menghubungi via Pak RW dan minta segera dievakuasi. Jadi insya Allah malam ini semua akan kita evakuasi. Baik, terima kasih atas partisipasi pada TV One, Pak, untuk wawancara di mana saat ini melanda komplek IKPN Bintaro seperti itu. Kami juga memberikan data saat ini di mana jumlah warga yang terdampak pada komplek IKPN ini mencapai 600 jiwa pada 222 kepala keluarga yang terendam atau terdampak banjir kiriman Bogor, Jawa Barat. Hingga saat ini petugas terus mengevakuasi di mana warga yang masih ada di rumahnya untuk tidak terus menahan di bagian rumahnya, di mana saat ini juga akses permukiman ini juga sudah dikepung banjir. Begitu laporan yang bisa saya sampaikan, saya kembali di studio. Baik, Haikal, tadi Anda menyampaikan bahwa proses evakuasi sedang dilakukan. Lalu di mana mereka semua ini diungsikan, Haikal? Ya baik, untuk sementara tadi pada Selasa malam pada membuka puasa ini, sejumlah warga yang berhasil dievakuasi saat ini sudah berada di area aula atau gedung madrasah dan masjid yang terdekat. Saat ini juga sudah diungsikan, dan ada data dari sekretaris sekitar yang saat ini ada 70 balita yang sudah dievakuasi pada malam tadi, begitu. Oke, tadi Anda juga mengatakan bahwa total warga yang terdampak ini ada 600 jiwa, termasuk yang masuk ke dalam 222 KK. Lalu apakah Anda mendapatkan data sejauh ini ada berapa banyak masyarakat ataupun warga yang masih bertahan di rumahnya mereka? Haikal. Ya, untuk sementara masih dilakukan proses evakuasi di mana bagian rumah mereka yang sudah terendam, yang terlihat sudah mengepung pada atap rumahnya. Juga saat ini petugas masih fokus di mana mencari warga yang masih bertahan untuk tidak bertahan hingga pada Rabu pagi atau Rabu dini hari, di mana mereka saat mensantap sahur nanti, begitu Hendra. Oke, baik. Terima kasih Haikal atas informasi langsung dari Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Haikal. Dan pemirsa, kami juga akan mengupdate informasi langsung dari Stasiun Bekasi. Ada rekan Iman Fajar di sana. Selamat malam, Iman. Bagaimana, apakah banjir ini juga berdampak ataupun berimbas kepada perjalanan kereta api, khususnya komuter lain? Iman, silakan laporan Anda. Ya, Faisal dan juga pemirsa, saat ini kami melaporkan dari sekitar Stasiun Bekasi, dan bisa dilihat di sini pemirsa bagaimana untuk di Jalan Juanda, pemirsa, ini banjirnya juga masih ada sekitar ketinggian 20 cm ini agak menurun ya dari beberapa jam terakhir.
Namun untuk yang tadi Faisal tanyakan mengenai operasional KRL di stasiun Bekasi ini tidak terganggu sama sekali. Meskipun tadi di stasiun Bekasi sendiri sempat mengalami mati lampu, namun beberapa menit yang lalu ini sudah mulai dinyalakan kembali ya. Dan untuk parkiran dari stasiun Bekasi, dari parkiran motor pemirsa yang tadi sebelumnya terendam, ini juga terlihat sudah mulai surut ya, di mana parkiran motor ini sudah mulai tidak tergenang oleh banjir. Dan untuk perjalanan dari KRL sendiri, bagaimana untuk rel kereta sendiri ini memang ketinggiannya juga cukup tinggi dari jalan biasa, sehingga untuk perjalanan dari KRL baik yang ke arah Cikarang maupun ke arah sebaliknya ini tidak terganggu oleh adanya banjir. Sementara untuk perjalanan darat sendiri pemirsa, ini di Jalan Juanda ini memang sebelumnya sempat terkendala bagi warga-warga yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jalan yang Anda lihat saat ini. Memang sebelumnya tadi banjirnya cukup tinggi, sehingga masyarakat ini diarahkan menuju ke arah Sumarekon ataupun Jalan Perjuangan. Dan ini sudah mulai para masyarakat nih, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, mulai menyusuri Jalan Juanda. Adapun untuk jalan menuju ke RSUD Kota Bekasi ataupun di Jalan Veteran, ini ketinggian banjirnya masih cukup tinggi pemirsa, dan juga para petugas masih terus melakukan evakuasi bagi warga-warga yang juga terjebak di banjir yang ada di sekitar RSUD Kota Bekasi. Menurut info yang kami dapatkan juga pemirsa, untuk di RSUD Kota Bekasi ini masyarakat yang terdapat di RSUD Kota Bekasi ini juga diungsikan di gedung bagian belakang yang baru, yang memang juga ketinggian